Halo, ketemu kembali dengan saya Dio, peziarah kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas, menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, segar, dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita, dan hari ini kita akan menikmati dan memaknai salib. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh dengan keadilan dan kasih sayang yang tanpa batas, kami bersyukur kepadamu karena hanya Engkaulah yang sungguh adil, bahkan berani memikul semua kutuk dosa kami dalam keadilan-Mu. Dan untuk kasih yang tanpa batas, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kehidupan kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada 1 Korintus 1 ayat 8b dikatakan pemberitaan itu, yaitu pemberitaan salib, adalah kekuatan Allah. Beberapa waktu yang lalu viral ucapan seorang pendakwah UAS yang menyatakan bahwa di balik salib itu jin. Dan belum lama ini juga viral seorang artis Daniel Mananta yang entah belajar dari sumber apa dan mana menyebutkan bahwa di balik salib itu adalah unclean spirit atau roh kotor atau jin. Nah, kata-kata yang ceroboh ini dari UAS maupun dari Daniel Ananta ini tertentu saja sangat gegabah dan menyakiti dunia Kristianitas, yaitu dunia kekristenan. Kenapa? Oleh karena salib itu adalah lambang keagungan cinta Allah. Di balik salib itu ada darah yang mengucur deras dan air mata yang menetes serta hati yang mendamba dari kedalaman cinta Sang Tuhan yang memberikan dirinya, hidupnya, nyawanya bagi hidup manusia yang diambang jurang kebinasaan dan kematian kekal. Melalui salib itu, Allah yang transenden, yang di seberang sana, yang tak terjembatani itu, yang tak terpisahkan itu, kemudian menjembatani jurang yang oleh karena dosa membuat kita jauh satu sama lain menjadi yang tidak terpisahkan. Allah menjadi imanen, yaitu Allah Immanuel yang dekat, bahkan Allah yang bersama dengan orang beriman. Melalui salib itu Allah berdamai dengan dirinya, menjadikan dirinya menanggung kutuk dosa demi keadilannya sendiri atas dosa manusia yang mestinya dihukum. Karena hukuman adalah keadilan atas dosa dan kesalahan manusia. Dan melalui salib itu, Allah Sang Salvator menyatakan juga dengan tegas tanpa tedeng aling-aling ungkapan terdalam dari cintanya atas manusia. Dia mau kita semua selamat. Dia menyapa, memberikan dirinya agar manusia itu hidup melalui matinya. Manusia itu mulia melalui jalan kehinaannya. Jadi di atas salib itulah orang Kristen memaknai ada keadilan Allah dan cinta Allah
yang menyatu, melekat di dalam salib itu. Tentu saja saudara-saudara, orang Kristen tahu bahwa bukan kayu salib yang menjadi sesembahan. Juga kalau toh salib itu dibuat dari emas sekalipun, atau salib dari batu, atau dari apapun, yang jadi pusat sesembahan bukan itu. Karena sejak semula umat Allah sudah diwanti-wanti, dilarang menyembah yang bukan Allah. Apalagi hanya salib, barang profan dari dunia fana. Karena yang disembah adalah yang dibalik salib itu. Salib itu hanya tanda. Salib itu hanya penunjuk. Tanda, tapi bukan yang ditandai. Penunjuk, bukan alamat. Hanya menunjukkan. Kalau kita dalam perjalanan seringkali melihat ada tanda lalu lintas, tanda rumah makan, dan bukan rumah makannya, atau tanda SPBU, itu hanya tanda Anda akan melewati SPBU, atau tanda rumah ibadah. Tetapi hanya tanda, bukan rumah ibadah itu sendiri. Jadi dia hanya tanda salib itu. Nah saudara-saudara, salib itu sangat-sangat bermakna bagi orang Kristen, karena disitulah keadilan Allah dan kasih Allah itu bersua jadi satu dan menjadi kekuatan yang bermakna bagi dunia kekristenan. Paulus menyebutnya pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, pemberitaan tentang salib, kekuatan Allah. Pada pertengahan abad 20 di India Tengah pernah terjadi ketegangan antara orang-orang non-Kristiani dengan orang-orang Kristiani. Seorang pemuda disuruh memanjat gedung 3 tingkat dan mencabut salib yang ada di atasnya. Tetapi malang tak dapat ditolak. Dia gagal, bahkan terjatuh dari atap ke jalan di bawahnya dan terluka parah. Untung tidak langsung KO. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia ditempatkan di sebuah kasur lipat dan bersebelahan dengan seorang pasien yang adalah seorang Kristen. Ketika seorang percaya memberitahu orang terluka itu bahwa salib melambangkan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus untuknya di kayu salib, hatinya tersentuh. Lalu sambil berteriak dia mengatakan, "Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, aku tidak bermaksud melakukannya, mereka yang memaksaku." Saudara-saudara yang berkehendak baik, peristiwa semacam ini terus terjadi. Bahkan dalam keadaan yang sulit, korban bencana di Cianjur pun, ketika gereja ikut ambil bagian untuk solidar menyatakan cinta kasihnya, masih saja ada orang-orang yang enggan untuk merespon secara positif, bahkan dengan cara yang kurang bersahabat, merobek-robek tulisan tanda donasi dari gereja. Banyak orang yang tidak sadar bahwa mencabut tulisan itu, mencabut salib itu mudah. Merobohkan gereja itu gampang. Melarang orang untuk mendirikan gereja juga bisa. Tetapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang seperti itu, yaitu menghentikan pesannya.
Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18 tadi, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Gereja bisa disegel, Injil tidak bisa dipasung. Bahkan Yesus mengatakan gerbang neraka pun tidak akan menang melawan gereja. Matius 16 ayat 18. Jadi andai kata semua Alkitab diberangus, semua gereja disegel, kebaktian dilarang, bukan berarti bahwa pesan dari Allah itu tidak sampai. Tiongkok misalnya, saudara-saudara, itu negeri yang boleh dikatakan anti agama, meskipun tidak melarang orang beragama, tetapi tidak memberi ruang untuk memberitakan dan memperluas agama. Bahkan jika ada orang beragama baru, akan menjadi problem. Siapa yang ngajari dan macam-macam. Gereja tidak bisa berdiri dengan leluasa dan berkarya memberitakan Injil dengan bebas. Tetapi apakah kemudian kekristenan itu mati? Tidak. Justru yang terjadi adalah pertumbuhan dan pertambahan yang luar biasa. Sekarang ini jumlah orang Kristen di RRC ada sekitar 125 juta orang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Hampir separuh jumlah penduduk Indonesia. Dan pasti lebih banyak dari penduduk Malaysia, senegara, Jepang atau negara-negara Eropa lainnya. Lalu dari mana pertumbuhan ini? Gereja disegel, pekabaran Injil dihambat, agama tidak boleh leluasa mengabarkan Injil. Nah, inilah yang kita imani sebagai kerja Roh Allah. Bagaimana Roh Allah bekerja? Tentu ada banyak caranya. Saya ingat seorang artis yang bernama Ovi, salah satu dari duo serigala yang mengalami pertobatan dan menjadi pengikut Tuhan. Menurut kesaksian yang pernah saya baca, dia itu bertutur di dalam tidurnya berturut-turut bermimpi selama 3 hari ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang akhirnya membuat dia mengambil keputusan ikut Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Dan tentu ada banyak sekali contoh-contoh yang lain. Artinya apa? Artinya Allah itu bisa bekerja dengan jalan dan caranya sendiri. Firman Tuhan tidak bisa dipasung, tidak bisa dihambat. Bahkan semakin dihambat, semakin merambat. Darah para martir pun adalah benih-benih Injil. Salib berdiri sebagai lambang kekristenan. Tetapi simbol ini tidak berarti bila seseorang tidak mengerti apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Dia mati di sana untuk memberikan pengampunan, bukan untuk menciptakan lambang-lambang suci. Bukan. Yang kita puja, yang kita sembah, bukanlah salib itu pada dirinya, tetapi makna di balik salib itu. Bahwa disitulah anak Allah Sang Firman yang hidup mati di sana. Karena kecintaannya kepada kita. Dan karena keadilannya dia memberikan dirinya menjadi kutuk atas dosa manusia. Karena dosa itu kan harus dihukum. Tapi siapa yang bisa untuk menebus dosanya? Siapa yang bisa untuk menerima kutuk dosa yang adalah maut? Ya, Allah sendirilah yang kemudian menjadikan dirinya sebagai yang terhukum, agar keadilannya itu nyata.
keadilannya berjalan, keadilannya berlaku. Jadi Allah itu adil, tetap adil. Dan juga Allah itu kasih. Kalau hanya kasih saja, lalu di mana letak keadilannya? Orang berdosa kok dimasukkan surga. Yang namanya nggak adil kan. Jadi untuk memenuhi keadilan Allah itulah disalib. Tetapi kalau adil saja, nggak ada cintanya, kita semua masuk ke dalam neraka. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk hidup secara sempurna menjadi hamba-hamba Allah. Bahkan orang-orang kudus pun hanyalah orang berdosa. Maka disitulah, disalib itulah, kata Paulus, pemberitaan itu lambang kekuatan Allah. Sampai di sini perjalanan kita memaknai salib. Kita ketemu di lain topik pada edisi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.